Gimana ya kok? Ada bagian-bagian yang gue suka, tapi gue yakin lu juga ada bagian yang lu nggak suka juga. Jelas. Yo, what's good Abas di Indonesia? Baik lagi bersama gue Tobi Irvanto dan Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini kita akan performance review sepatu basket Air Jordan 37. 7. Gue orang Indo banget udah Air Jordan 37. Biasalah. Langsung Tractionnya ini di lapangan indoor maupun outdoor bekerja dengan baik. Baik sih, oke. Tidak seperfect itu, cuman bisa diandalkan. Oke lah. Di lapangan indoor sih nearly perfect ya. Oh iya, Nearly perfect. Terus kalau di lapangan outdoor ya kalau udah ketempelan debu asalkan abas kalian rajin-rajin wipe off nggak ada masalah sih. Yes, Masih betul. sangat amat bisa diandalkan. Kadang ada kerikil-kerikil nyangkut juga nih. Tapi kerikilnya yang kecil-kecil ya, bukan kerikil-kerikil yang gede-gede. Iya. Segede batu bata gitu kan. Iya, itu bukan kerikil, Oh itu iya, batu. Jadi abas kalian mesti rajin-rajin bersihin lah kalau udah selesai main supaya kinerja tractionnya bisa tetap baik di pas mau pakai di permainan selanjutnya. Wipe off-nya ke baju teman boleh, gitu kan. Nggak sopan itu ya. Untuk durability-nya juga so far so good. Ya, dia bahan rubbernya juga lumayan keras. Udah XDR kan? Yoi. Iya. Udah dipakai berapa kali indoor dan berapa kali outdoor. Dan ini sih masih pola traction-nya kalau gua dorong-dorong masih keras-keras gila sih. Dan nggak ada kayak bekas-bekas pemakaian yang kayak abis-abis gitu loh kok. Iya, nggak ada yang sampai botak. Semua ya kondisi traction pattern-nya semuanya masih dalam kondisi yang prima sih ya. Cuman kotor aja bekas dipakai. Yep. Terus bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Yep. Untuk heel to toe transition-nya ini dia enak banget karena dia di coupled juga. Ya, di couple. Terus abis itu kebantu juga sama cushioning-nya di bagian heel-nya. Terus abis itu ada shank plate-nya juga. Shank plate-nya ini kan pakai carbon fiber jadi kerasa kayak lebih mentul-mentul gitu. Yes, betul. Kemudian keseluruhan upper materialnya juga ya termasuk Lumayan fleksibel. Iya, lumayan fleksibel lah. Iya. Jadi forefoot flex-nya dapet lah. Ada resistance di bagian forefoot-nya ini karena ada zoom strobel unitnya aja. Masih terhitung ngebantu banget buat abas kalian yang gaya permainannya seneng lari-lari sprint tuh, yang Loncat-loncat gitu. ya kan? Kayak lu kan demennya fast break tuh. Yoi. Tapi enggak lah, udah tobat. Oh, udah tobat. Iya. Iya. Tobat. Why? Cushionnya ini yang gue demen banget sih kok. Iya, ini part favorit sih, jujur aja. Part favorit di sepatu ini. Mulai dari mana nih? Depan atau belakang? Belakang dulu biasanya sih. Belakang dulu ya. Oke. Di bagian heel-nya ini mereka menggunakan Formula 23 dan implementasinya ini menurut gue ini lebih enak daripada Luka One. Yoi. Yep. Ini berasa lebih bouncy ya. Lebih bouncy, lebih padet, lebih tebel. Oke. Dan memberikan impact protection yang oke banget. Yoi. Jadi ketika mendarat biasanya kan kalau mendarat kayak kadang-kadang kena heel juga gitu atau ya. enggak ledes banget. Itu kayak pas ini gitu loh, kayak bouncy gitu loh. Betul. Udah gitu di bagian forefoot-nya ada double stack kan zoom-nya. Double stack zoom. Apalagi di bagian forefoot-nya ini ada zoom strobel. Ya, jadi langsung berasa di bawah kaki tuh. Betul. Jadi ini kayak perfect setup sih sebenarnya cushioningnya. Jadi belakangnya si Formula 23-nya oke, di bagian depan juga berasa bouncy-nya dari double stack si zoom-nya itu. Sangat responsif. Yoi. Cuma paling kekurangannya karena ini kan double stack, jadinya secara court feel nggak gitu dapet. Ya, agak lebih tebel, high off the ground dikit ya. Nggak yang sampai tinggi-tinggi banget. Ya masih di tengah-tengah lah. Jadi kalau buat gocek-gocek menurut gua masih oke sih, masih masuk. Teks untuk materialnya part yang paling menyebalkan kayaknya. Iya. Paling minus sih. Iya, apa sih ini Jordan Brand, tolong lah Lino Weave. Oke lah, kita mungkin bahas dari sisi positifnya ya. Positifnya Lightweight, dia enteng banget. Enteng parah. Dan breathable. Gitu. Terus habis itu anti waterproof.
Apa sih anti waterproof? Jadi kalau kena keringet langsung becek kaos kakinya. Waterproof itu kan anti air Pak, tapi lo bilang lagi anti waterproof tuh anti air gitu. Iya, Itu jadi kayak kena tidak air, waterproof lah ya. Oh, iya. Pokoknya. Sisi negatifnya, aduh, Plastiknya parah sih. plastiknya parah. Iya. Plastiknya parah. Ceritakan dulu pengalaman lu di awal. Pengalaman gua selama break-in, apalagi pertama kali pakai ini tuh Bagian forefootnya ya, apalagi ya, bagian forefoot terutama bagian depannya ini bikin kaki gue lecet. Oke, sumpah dari jempol sampai ke kelingking gue itu lingkaran itu tuh lecet merah-merah lah sebenarnya. Iya. Nah, terus habis itu di bagian lateralnya juga itu bikin kaki gue sakit sih, memar. Enggak nyampe memar, sampai memar ya. Separah itu. Pokoknya merah-merah. Oke, terus merah-merah. Lalu kalau misalnya di bagian heel-nya ini kan ada beberapa layering ya. Ya, jadi ada yang berpadding sama ada yang enggak kan, yang berpadding, terus habis itu bagian yang kayak flat leather ya, terus habis itu ada bagian lino weave. Di bagian dalamnya, dalam kaki gue ini sama kaki juga enggak kelihatan di kamera. Ya, harus gua angkat gitu ke kamera ya. Pokoknya bagian dalam sini itu tuh ngeganggu banget karena dia ngeganjel di bagian kiri dan kanan sepatu gue. Sama ya, antara batasan antara padding sama si flapnya ini ya. Iya kan ada 3 layer gitu loh. Yap. Itu sumpah sih sakit banget kaki gue. Ini nanti akan gue coba ya videoin bagian dalam sepatunya yang bekas enggak ya. Kita coba nanti. itu sih keluhan gua untuk bagian upper. Gimana kalau dan bahkan setelah tentunya kan Toby udah break inin tuh, gue pakainya setelah Toby dan itu masih berasa plastiki, gokil banget. Jadi kayak ini berarti nggak ada break innya, selamanya akan tetap berasa plastiki sih kalau Akan menurut terus gue. begini. Ya meskipun nggak mengganggu, tapi berasanya nggak enak aja di kaki, kayak peletak-peletak gitu. Peletak-peletak. Nggak premium untuk harga 2.800.000. Yes, 2.800.000 ya, gila ya. Man. Ya udahlah, lanjut ke material tali. Material tali sih aman, cukup ikat Aman. satu kali, nggak pernah lepas-lepas. And then material lidah, padding lidahnya Nggak oke tebel, sih. Nggak tebel tapi padat lah. nggak mengganggu, jadinya padat dia. Iya, pas ngikat tali sepatu yang paling atas tuh nggak berasa ngeganjel di Yes. pergelangan kaki depan. Untuk padded collar, dibilang tebel enggak, tapi nggak ada heel slip juga sih ya. Nah, karena Si flapnya ini. flapnya ini, Iya. jadi flapnya ini tuh kalau misalnya kita ikat tali, dia kayak dia langsung nutup. meluk. Dia langsung nutup. Iya. Iya, jadi itu yang bikin gak ada heel slip mungkin. Bener. Ya sama kayak Air Jordan 7 lah. Ini kan ngambil DNA-nya Air Jordan 7. Air Jordan 7 ya gitu. Pas kita ikat sampai atas ya flapnya ini ngunci pergelangan kaki kita. Nggak pernah pakai, old man aja. I know I'm old, young blood, but Lanjut ke fitnya. Fitnya, white footer. Sebenarnya ini white footer friendly, jadi Yep. go through to your size aja. Oke. Kalau normal, Normal foot kayaknya perlu downsize setengah. Gue berasa sepatu ini gede banget meskipun iya, ini gue sempat lihat lu pakai sepatu ini kayak bisa lebih gila Pak, sisanya kayak 2 jari gitu. kacau sih. Sisanya Padahal kayak 2 ini jari. size 43 loh. 43 dan ini feels kayak size 44 di kaki gue. Menurut lu ya? Iya, kayak size 44. Jadi Funny thing loh. kalau gue perlu downsize setengah sih ke 42,5. Jadi mungkin abas kalian yang kaki normal perlu downsize setengah dari sizing sepatu basket Nike abas kalian yang biasanya. Tapi kalau white footer just go through to size ya. Yes. Terus untuk lockdownnya menurut gue termasuk oke sih lockdownnya sih. ya. Termasuk Lockdownnya istimewa. oke. Karena dengan size yang kegedean aja gue masih berasa sepatu ini kayak nggak mau copot dari kaki sih. Iya. Gimana di lu yang sizingnya pas? Iya. Jadi dia ngunci gitu loh kok. Kunci ya, bagian midfoot nih udah kekunci parah ya. Yep. Udah gitu nggak ada masalah heel slip juga kan? Jadi, iya. Karena di bagian collarnya ini Betul. Terakhir untuk supportnya paling kekurangannya cuma ada di lateral support aja sih. Ya, lu juga berasa ya? Lateral support tuh kadang kalau misalnya gua lagi side step, lagi defense gitu ya, kadang suka kayak dia mau gitu. Iya, jadi selain bahan lino weave-nya ini nggak cukup kuat, Supportive. Iya, nggak cukup support buat nahan pergerakan lateral, jadi berasa kakinya mau keluar-keluar. Ditambah lagi sepatu ini nggak wide base dan tidak ada outrigger. Iya, Jadi dia kayak agak ngelengkung gitu loh. yes, bagian jadi kayak luarnya. nggak stabil gitu. Jadi feels-nya agak-agak parah sih ketika mau lateral stop tuh udah kakinya berasa mau keluar, masih ditambah sepatunya yang nggak stabil gitu. Sisanya sih untuk support bagian depan nggak ada Depan masalah. nggak ada masalah. Itu Cuma sakit aja. iya, karena ini sebenarnya nggak overlap outsole juga sih ya. Cuman ada synthetic leathernya ini kan. Jadi ketahannya sama synthetic leather tuh. Yes.
Terus habis itu bagian Support heel bagian juga belakang, nggak ada masalah. internal TP heel counternya oke lah ya. Nggak ada Kalau ada masalah Jordan Brand, Nike itu semuanya aman lah. Yes. Tinggian, lebarnya pas, kerasnya juga oke. Yoi. Berasa dipeluk ankle kita, berasa aman. Terus ya itu tadi, karena ini nggak white base, nggak ada outrigger, Jadi kadang tuh suka ogel. ogel, wobble. Iya, jadi kayak pas gue berasanya sih kalau gue lagi lompat, tapi lompatnya nggak vertikal gitu loh. Kadang-kadang Oh, kan suka nyamping-nyamping gitu kan. Lompat nyamping-nyamping. Nah itu pas mendarat gue berasa kayak mau Ogel-ogel. kayak mau jatuh lah ya. Iya. Kan? Jadi Bahkan iya. lompat vertikal pun kalau misalnya kayak kaki kita nggak siap pun mendaratnya juga suka. Iya, kadang suka oleng. Iya. Tapi ya untuk pemain yang super shifty, yang model-model kayak Kyrie Irving, demen nih. Mungkin kadang cocok yang, ini. Iya, yang outsole nggak Yang wide base kayak gini rounded nih. gini. Iya, ini menambah quickness sih biasanya. Oke, sekian untuk performance review dari Jordan 37. Yep. Untuk harga Rp2.889.000. Kalau buat gaya bermain gua, menurut gua sih nggak worth it. Tapi gua lihat ada beberapa big man yang pakai sepatu ini sih, Top. Oh ya? Kayaknya mereka cocok tuh. Karena cushionnya kali. Kayaknya sih karena cushioningnya. Memang nih Mereka cushioningnya ngincer cushioning ini oke loh ini. proper banget sih. Iya. Impact protectionnya Menurut gua oke banget. emang sisi plusnya dari sepatu ini tuh cushioningnya sih. Yes, yang paling plus di cushion. Jadi mungkin untuk beberapa bas kalian yang emang badannya gede, butuh impact protection yang bagus Oke. supaya lututnya aman. This is a good shoe. Ya mungkin bakalan berasa ini worth it sih. Tapi Dengan balik teknologi. lagi, Balik lagi. Kalau buat gua juga enggak, Kurang ya, jangan lah. Kurang ya, tunggu Kurang. diskon lah. Tunggu diskon. Karena looks-nya juga oke sih sebenarnya. Iya, sebenarnya looks-nya juga not bad. So, buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gua akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support kita terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Fendi Brainwash, and Gua Tobi, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup. Let's go.